Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana NSPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pemecahan permasalahan pembelajaran membentuk karakter santun dalam berbahasa siswa SMA Negeri 14 Garut, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemecahan permasalahan pembelajaran, perlu kiranya kita mengetahui istilah santun terlebih dahulu. Santun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu halus dan baik, budi bahasanya, tingkah lakunya, sabar dan tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan juga suka menolong. Konten materi pada video kali ini yang pertama, deskripsi permasalahan, akar permasalahan, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah. Yang pertama, deskripsi permasalahan. Pernahkah Bapak Ibu guru menemui siswa yang selalu berkata kasar? Seolah bahasa yang kurang santun tersebut sudah menjadi kebiasaan yang selalu diucapkan saat berbicara. Contohnya seperti video berikut ini. Nah, video tersebut hanyalah ilustrasi ya, dan ini kata-kata yang kurang pantas tersebut dilontarkan tidak hanya kepada teman, tetapi terkadang juga pada saat merespon guru. Nah, mungkin Bapak Ibu guru tak jarang ya menemui hal seperti ini, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, kemudian dilakukan oleh seorang pelajar begitu ya. Kemudian akar permasalahannya ini apa sih? Jadi di sini mungkin perlu kiranya kita simak video berikut ini. Nah, setelah menyimak video tersebut, kita tahu bahwa kita pada saat ini hidup di zaman modernisasi atau teknologi yang begitu pesat gitu ya Bapak Ibu guru, di mana peserta didik kita ini tidak lepas dari gadget dan selalu terhubung pada internet dan juga media sosial. Yang pertama, selain daripada adanya teknologi, adanya kemunculan aplikasi TikTok. Saya kira aplikasi ini ada mungkin sisi positif dan juga ada negatifnya. Negatifnya apa? Yaitu di mana berbagai konten ini banyak diposting di TikTok tanpa kita tahu ya konten tersebut mengedukasi, patut untuk ditiru, ditonton oleh peserta didik kita atau tidak gitu ya. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah tidak adanya pengawasan. Jadi, meskipun dalam pembelajaran kita memberikan kesepakatan kelas mengenai akses handphone, tetapi waktu peserta didik kita ini kan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah ya. Nah, mungkin adanya pengawasan yang terlalu minim atau bahkan kurang ya, sehingga peserta didik ini kurang bisa memfilter mana konten yang pantas untuk dijadikan tuntunan, mana yang tidak gitu ya, sehingga banyak kiranya konten-konten yang ditiru dan konten ini lebih banyak yang kurang mendidik gitu ya. Kemudian ketika melakukan hal yang kurang santun tersebut dalam berbahasa ini ada perasaan yang muncul yaitu merasa keren atau lebih percaya diri saat berbicara dengan lawan berbicaranya ya.
biasanya kepada teman, tetapi mungkin karena sudah menjadi kebiasaan ya, sehingga mereka ini merasa wajar ketika hal itu terlontarkan di lingkungan sekolah, apalagi dengan guru gitu ya. Alternatif solusi yang saya berikan yaitu yang pertama memberikan keterampilan literasi digital agar mampu memfilter ya konten yang pantas untuk dikonsumsi, ditonton, dinikmati sebagai hiburan, mana yang sebagai edukasi, dan mana yang baiknya untuk di-skip ataupun dilewati dan untuk tidak ditiru lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika saya menemui eh, seorang pelajar yang berbahasa kurang santun, saya memberi nasihat, ya, memberitahukan bahwa alangkah baiknya menggunakan bahasa yang santun dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun gitu ya, sehingga kita juga bisa menanamkan karakter ataupun perasaan malu saat hendak melontarkan kata-kata atau bahasa yang kurang pantas, karena kita sebagai guru di sini bukan hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan kita, bukan hanya sebagai fasilitator untuk pembelajaran, tetapi juga dalam hal karakter peserta didik kita gitu ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian membuat kesepakatan mengenai sanksi terhadap pelaku jika berbahasa kurang santun, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi kita perlu kiranya memberi teguran dan juga sanksi apa nih kira-kira yang tepat ketika kita menemui peserta didik yang berbahasa kurang pantas gitu ya. Kemudian membiasakan berbicara menggunakan bahasa yang baik dan santun, karena kita adalah kaum intelektual ya, kaum akademisi di lingkungan sekolah. Alangkah baiknya kita melatih diri untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan juga dengan benar gitu ya, bahasa yang benar. Dan ini juga mengupayakan dalam kemampuan kita untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran ataupun keterampilan kita. Dan tentunya tidak lupa kita juga bisa melestarikan bahasa daerah, tetapi kita perlu kiranya melihat dan memilah kata yang baik saat ingin berbicara gitu ya. Yang selanjutnya adalah hasil pemecahan masalah. Di sini mungkin kiranya permasalahan di sini belum tuntas gitu ya, dan hasil ini belum maksimal, tapi mungkin bisa dijadikan sebagai referensi cara untuk membangkitkan, menumbuhkan karakter santun kepada peserta didik kita gitu ya. Yang pertama ini mampu mensortir konten media sosial gitu ya Bapak Ibu. Peserta didik kita diberikan bekal ilmu tentang literasi, bagaimana peserta didik ini bisa mensortir, memilih konten mana yang baik dan yang tidak baik gitu ya. Yang kedua, menanamkan karakter malu saat melakukan tindakan yang tercela ataupun kurang terpuji gitu ya. Karena apa? Karena lisan kita itu adalah harimau atau bumerang bagi kita sendiri begitu. Selanjutnya adalah terbiasa berbahasa santun dan berperilaku sopan, baik kepada Bapak Ibu guru, kepada sesama, dan juga kepada seluruh warga sekolah ataupun dimanapun mereka berada gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengetikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Jangan lupa dukung terus saya ya dengan like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.